Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur pada Allah dan berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, marilah kita kembali membaca dan mentadaburi beberapa ayat Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca ayat ke ayat ke-149 dan seterusnya ya. Dari Quran surah Al-Imran, ini surah yang ke-3 dari Al-Quran Al-Karim ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tuti'u, apabila kalian mentaati, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, yaruddukum ala a'qabikum, mereka akan mengembalikanmu kepada kekufuran, fatanqalibu khasirin, sehingga kalian kembali kepada Allah dalam keadaan yang merugi, menjadi orang-orang yang merugi. Balillahu maulakum, akan tapi Allah lah yang menjadi wali kalian, penolong kalian. Wa huwa khairun nasirin, dan dialah sebaik-baik penolong. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, mengawali komentar beliau tentang ayat ini, beliau mengatakan, wa hadza nahyun minallah lil mu'minin ayyuti'u al-kafirin minal munafiqin wal musyrikin. Dan ini adalah larangan, nahyun, larangan dari Allah untuk orang-orang beriman atau kepada orang-orang beriman untuk taat
kepada orang-orang kafir dari kalangan kaum munafikin dan kaum musyrikin. Fa innahum in ata'uhum lam yuridu lahum illa syarr. Maka sesungguhnya orang-orang beriman apabila mentaati orang-orang kufur, maka orang-orang kufur tersebut tidaklah menginginkan bagi mereka kecuali keburukan. Wahum ay qasduhum radduhum ilal kufri. Dan keburukan yang dimaksud adalah mengembalikan mereka kepada kekufuran. Alladzi aqibatuhu al-khaybatu wal khusran. Yang dimana kekufuran tersebut akibatnya adalah al-khaybah, kebinasaan, wal khusran, dan kerugian. Thumma akhbara annahu maulahum wa nasirahum. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dialah Allah yang menjadi maula. Kata maula dalam bahasa Arab biasanya artinya wali. Jadi kata wali dan maula biasanya artinya disamakan, biasanya juga tidak. Maula bisa berarti pemimpin juga atau penolong. Kalau wali hanya penolong atau pemimpin artinya. Kalau maula bisa pemimpin, bisa yang dipimpin. Jadi kata maula lebih umum daripada kata wali. Kalau wali itu pemimpin saja. Kemudian kalau maula bisa pemimpin, bisa juga yang dipimpin. Jadi kalau disandarkan kepada Allah, maka artinya adalah penolong. Kalau disandarkan kepada manusia, maka artinya adalah hamba. Ini kata maula. Wa nasirahum, dan dialah pula yang menjadi penolong mereka. Ini komentar Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menjelaskan ayat ini, yaitu tentang ketaatan kepada siapa. Ayat ini maknanya sama dengan Quran surah Al-Maidah 51 itu. Walaupun di Al-Maidah orang kafirnya disebutkan secara jelas. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Namun dalam ayat ini dengan redaksi yang sedikit berbeda. Bukan larangan untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin, tapi larangan untuk taat. Kalau Al-Maidah larangan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Ini larangan untuk menjadikan mereka sebagai orang yang ditaati. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian taat kepada orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir di sini disebutkan orang kafir tanpa menyebutkan golongannya, apakah Yahudi, Nasrani atau musyrik, dan lain sebagainya. Yang penting kufur, orang-orang kafir. Dan ayat ini juga sama awalnya dengan Al-Maidah 51. Itu dengan menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Dan kita sudah menjelaskan, mendapatkan penjelasan di tablik akbar kemarin, dan juga kita sering ungkapkan perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud mengatakan idza sami'ta qaulallahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu fa'asghi ilaihi sam'aka. Apabila kamu mendengar ayat Allah yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, fa'asghi ilaihi sam'aka, maka pasanglah baik-baik pendengaran. Karena apa? Fa inna fihi
amrun aw khairun yu'maru bihi aw syarrun yanha anhu. Fa inna fihi khairan ya'muru bihi aw syarran yanha anhu. Karena di dalam ayat-ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu itu ada dua kemungkinan. Pertama, di dalamnya ada kebaikan yang kalian diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakannya, atau kemungkinan yang kedua berisi larangan. Dalam ayat ini larangan, ya. Dan larangan tentu yang dilarang oleh Allah untuk kalian lakukan. Ya. Kalau Al-Maidah 51 nadanya larangan juga. La tattakhidhu, jangan menjadikan. Ya. Ini juga larangan. Ya. Walaupun tidak menggunakan teks atau redaksi larangan, tapi Allah menggunakan redaksi akibat dari perbuatan. In tuti'ul ladzina kafaru. Ini pakai syarat, ya. Dalam istilah bahasa Arab itu redaksi syartiyah. Ya. In, kata in. Ya. Syarat yang membutuhkan jawab syarat. Ya. Syaratnya mana? In tuti'ul ladzina kafaru. Ya. Kalau kalian mentaati orang kafir. Jawabnya mana? Yaruddukum ala aqabikum. Ya. Kalau kalian ikut mereka, maka mereka akan mengembalikan kalian ke dalam kekufuran. Jadi itu. Makanya dikatakan sebagai nahyun. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan hadza nahyun minallah. Ya. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan para ulama yang melarang ini. Ya. Ini langsung larangan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah prinsip orang yang beriman. Ya. Prinsip orang yang beriman. Ya. Kalau tidak beriman tentu tidak dimasukkan dalam prinsip ini. Makanya dipanggil orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang itu beriman, ya, maka dia akan menerima ayat ini dengan lapang dada. Ya. Karena sebagai bukti keimanan itu adalah menerima ayat Allah. Ya. Kalau masih segan atau enggan menerima ayat Allah, maka ya, dipertanyakan keimanannya. Ya. Makanya Imam As-Sa'di mengatakan al-kafirin yang dimaksudkan minal munafiqin wal musyrikin. Ya. Di antaranya adalah orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Dimasukkan ke dalam golongannya, kata beliau, al-munafiqun, orang-orang yang munafik. Ya. Karena orang-orang yang munafik pada dasarnya tidak beriman, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah itu. Ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada hari Allah dan kepada Allah dan hari akhir, sedangkan mereka sebenarnya tidak beriman. Bagaimana karakteristik mereka? Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Kalau mereka bertemu, ya, dengan orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan kami juga beriman. Tapi ketika mereka kembali kepada syaitan-syaitannya, ya, mereka mengatakan kami bersama kalian. Dan innama nahnu mustahzi'un. Tadi itu kami hanya sekedar beristihza saja kepada orang beriman. Ya, istihza artinya ya apa? Mengelabui, ya, mengelabui, menghina, melecehkan. Itu makna istihza. Jadi kita sekedar mengelabui mereka saja. Ya, tapi sebenarnya kami berada dalam barisan Anda. Maka Allah mengatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ya. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasakan. Ya. Tidak merasa kalau mereka menipu diri sendiri. Ini khafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan petunjuk kepada kita, ya, untuk tidak taat, ya, kepada orang-orang yang tidak mentaati Allah
azza wajalla. Ya, karena apa? Kan dalam banyak ayat disebutkan bahwa wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya, ini kata Ibrahim ya dalam Quran surah Al-Mumtahanah. Ya. Ketika Allah mengatakan kepada kita laqad kana lakum fi Ibrahima laqad kana lakum uswatun fi Ibrahim. Sungguh kalian punya contoh dalam diri Ibrahim. Ini kata Ibrahim, wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan jelas antara kita dan kalian ya, ada al-baghdha, ya, rasa benci kepada kekafiran ya, dan permusuhan terhadap kekafiran itu jelas. Dan ini merupakan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman, mereka punya batasan yang jelas dengan orang-orang kufur. Ya. Kalau dalam masalah muamalah beda. Masalah muamalah duniawiyah itu beda. Tapi masalah muamalah duniawiyah tidak boleh menghilangkan kebencian kita kepada kekufuran dan orang-orang kafir. Ya. Karena Allah mengatakan wabada bainana wa bainakumul baghdha bainakumul adawatu wal baghdha, dan jelas antara kita dan kami dan kalian al adawatu wal baghdha, ya, permusuhan dan kebencian. Ya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ya. Jadi batasannya itu adalah ketika mereka beriman. Ya. Kenapa kita dilarang untuk taat kepada mereka? Ya. Ini Allah juga menjawab dalam ayat ini. Karena apa? Yaruddukum ala aqabikum. Yaruddu artinya mereka senantiasa berusaha mengembalikan kalian ala aqabikum, mengembalikan kalian ke belakang. Artinya ke belakang sini kepada kekufuran. Setelah mendapatkan hidayah, mereka senantiasa mengembalikan kepada kita untuk kembali kepada kekufuran. Ya. Dan ayat ini jamaah sekalian, ya. Kalau ayat surah Al-Maidah ada yang mengatakan bahwa itu berkenaan dengan peperangan. Ya. Al-Maidah berkenaan dengan peperangan antara kaum muslimin dan Yahudi Bani Qainuqa yang mengkhianati perjanjian. Ya. Tapi kalau ayat ini sifatnya umum. Ya. Tidak bisa ditarik ke sana. Karena itu sababun nuzul dalam ayat Al-Maidah ayat 31 ya, itu maknanya sababun nuzul seperti yang kita sering ungkapkan dalam kaidah bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Ibrah, pelajaran atau hukum itu diambil dengan melihat umumul lafaz, keumuman lafaznya, ya, tidak berdasarkan kekhususan sebabnya. Jadi kekhususan sebabnya hanya sekedar sebagai contoh peristiwa saja, ya, contoh peristiwa dari bagaimana cara mengaplikasikan ayat tersebut. Ya. Jadi tidak berarti ayat itu hanya untuk orang yang pada zaman itu dia turun, atau bukan hanya pada saat itu saja atau di tempat itu saja, ya. Tapi dia berlaku umum kepada semua orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Ya. Dan ini sebabnya kenapa orang-orang mukmin ya, itu tidak diperkenankan taat tunduk kepada kaum kufar. Karena apa? Karena mereka akan senantiasa berusaha mengembalikan orang-orang beriman kepada kekufuran. Walaupun mengembalikannya tentu tidak langsung satu kaligus, tapi ada juga yang satu kaligus dikembalikan, dimurtadkan. Tapi ada juga yang tidak dimurtadkan satu kali begitu, tapi melalui proses perencanaan. Kan memang seperti itulah. Kalau kita lihat di Spanyol, ya, bagaimana kaum muslimin yang pernah
memerintah Spanyol selama 8 abad, ya. Akhirnya mereka diusir. Pilihannya 2, masuk Kristen atau dibunuh. Ya. Bagi yang tidak mau memilih, diusir. Pilihannya 3 saja, diusir, masuk Kristen, atau dibunuh. Dan itu bukan tiba-tiba, pakai proses tentunya. Ya, pakai proses mereka mengembalikan atau memurtadkan kaum mukminin. Dan begitulah dalam sejarah kehidupan kaum muslimin. Dalam banyak lembar sejarah kita lihat, ya, orang-orang yang beriman selalu saja ingin dikembalikan kepada kekufuran. Bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi umat Nabi terdahulu begitu juga. Ya. Seperti kisah Ashabul Ukhdud, ya, dalam Quran surah Al-Buruj itu, ya, dijelaskan, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Ya. Mereka tidaklah dibuat menderita, tidaklah disiksa, tidak diazab oleh orang-orang kukuh dengan keimanannya, dilemparkan ke api itu sampai tewas, sampai meninggal. Ya. Bagi yang tidak kuat imannya dan takut kepada api, ya, maka mereka kembali kepada kemusyrikan. Dan itu sudah menjadi sejarah dari seluruh kehidupan para nabi dan para rasul. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan sampai kalian taat kepada pemimpin yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. In tuti'u alladziina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Maka ketika kalian kembali kepada kekufuran, maka yang kalian dapatkan adalah khusran, kerugian. Syekh mengatakan alladzi aqibatuhu al-khaybatu wal khusran. Yang akibatnya daripada kekufuran atau kembali kepada kekufuran adalah al-khaybah, ya, yaitu kebinasaan, wal khusran, dan juga kerugian. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini sekali lagi menjelaskan kepada kita tentang kepemimpinan. Dan kepemimpinan dalam Islam adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai bahan perhatian. Ya, makanya kita wajib mencetak kader-kader pemimpin. Ya, kita tidak boleh membiarkan begitu saja. Ya, maka usaha ini adalah usaha yang sangat penting, mencetak kader-kader pemimpin masa depan. Dan pemimpin yang kita inginkan tentu pemimpin yang selain dia cakap, ya, mengurus atau memanajemen, tapi dia juga punya ketakwaan yang besar, ya, dan punya keimanan sebelumnya, keimanan dan ketakwaan yang besar. Dan menciptakan pemimpin seperti ini tentu saja membutuhkan usaha yang banyak, usaha yang sangat besar, ya, dari kita semua sebagai kaum muslimin. Ya. Dan begitulah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melihat sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mempersiapkan para pemimpin setelah beliau wafat. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah bukan sekedar hanya, ya, bukan hanya mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya. Tapi beliau juga punya konsentrasi untuk menciptakan atau mencetak kader-kader pemimpin setelahnya. Ya. Bagaimana beliau mengkader Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai pemimpin masa depan. Ya. Bagaimana beliau mengkader Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan pemimpin-pemimpin yang lain setelah itu. Ya. Mereka muncul dari hasil polesan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Abu Bakar itu tidak muncul tiba-tiba sebagai khalifah.
Tapi prosesnya lama. Sejak awal beliau masuk Islam, termasuk orang-orang yang paling pertama masuk Islam, ya. Kemudian setelah itu pengorbanan beliau terhadap Islam yang nyata dalam sejarah, ya. Dari pengorbanan yang kecil sampai pengorbanan yang besar, semuanya beliau tunjukkan. Ya. Menemani Rasulullah ketika sedang dalam bahaya ataupun ketika dalam keadaan senang yang tidak ada bahaya. Semuanya beliau lalui. Ya. Kalau kita punya pemimpin-pemimpin yang memiliki keimanan dan ketakwaan, ya, tentu kita tidak akan lagi butuh pemimpin yang tidak beriman. Ya. Kenapa kita sekarang dalam keadaan dilematis, ya, berada dalam kondisi dilematis sekarang ini? Ya. Karena satu kelalaian kita kaum muslimin, ya, tidak mencetak kader pemimpin yang kita inginkan. Ya. Selama ini kita sibuk dengan hal-hal yang tidak menyentuh hal itu. Sibuk dengan, walaupun itu juga kesibukan yang diinginkan, ya, mengajak orang untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi sebenarnya Islam itu bukan cuma sekedar ibadah mahdhah. Ya. Tapi Islam juga adalah kehidupan. Ya. Maka ini konsep yang sering disalah mengerti oleh sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa harus ada pemisahan antara agama dan negara. Ya. Harus ada pemisahan antara agama dan negara. Jadi kalau kita bicara agama, tempatnya di masjid. Ya. Kalau kita bicara negara, di luar masjid. Ya. Padahal kalau kita melihat konsep Al-Quran dan konsep Sunnah Rasul SAW, ya, negara dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Lihat perjalanan sejarah Nabi SAW. Apakah beliau pernah memisahkan negara dan agama? Tidak. Justru beliau berbicara negara dalam masjid, ya. Dan berbicara agama di luar masjid. Ya. Bicara agama di luar masjid, bicara negara dalam masjid. Ya. Jadi negara dan agama dibicarakan di masjid dan di luar masjid. Semuanya dibicarakan. Ya. Makanya fikih dalam Islam itu sekarang banyak tidak dikenal oleh masyarakat. Yang disebut fikih dalam Islam, dalam persepsi masyarakat kita sekarang, hanya masalah toharoh, sholat, ya, puasa, zakat, haji, ya, itu saja. Yang nanti yang sunnah-sunnah seperti berkurban, akikoh, ya, Idul Fitri, Idul Adha, ya. Padahal kalau kita baca fikih, ya, kata para ulama kita, fikih Islam itu secara global ada 4, ya, pembahasannya dibagi 4. Ya. Pertama adalah masalah ibadah, ya. Dan ini biasanya di bab-bab pertama dalam kitab fikih, dan itu dari bab toharoh sampai haji, ya. Ini ar-rubu' al-awwal, ya. Ar-rubu' al-awwal, seperempat pertama dari fikih Islam adalah masalah ibadah. War-rubu' ats-tsani, ya, dan seperempat yang kedua, ya, ketika kita beribadah maka kita butuh makan, ya, butuh makan untuk menopang fisik kita. Maka bagaimana cara cari makan? Itulah diatur dalam fikih muamalah, ya, mulai dari jual beli, hutang piutang, penggadaian dan seterusnya, pertanian dan seterusnya, ya. Itu rubu' al-muamalah, untuk mencari rezeki yang tujuannya untuk menopang fisik kita ketika beribadah. Warubu' ats-tsalits, seperempat yang ketiga, kata para ulama, ya, ketika kita sudah punya uang, ya, punya penghasilan, kita butuh teman hidup. Maka dijelaskan dalam fikih munakahat, ya, fikih nikah, mulai sejak anjuran menikah, ya, bagi orang yang sudah mampu secara mental, spiritual, kemudian juga fisik dan mal, ya, modal, sudah mampu, ada anjuran untuk menikah, ya. Ya, nikah itu pun dari bagaimana kita memilih jodoh, kriteria jodoh,
kriteria orang yang sebagai istri, kriteria orang sebagai suami, ya, sampai masalah nazar, ya, melihat, sampai masalah khitbah, sampai masalah akad, nafkah dan seterusnya, sampai masalah kalau terjadi perpecahan dalam rumah tangga, talak, rujuk dan seterusnya. Itu rubu' ats-tsalits, ya, seperempat yang ketiga tentang munakahat, ya. Kemudian seperempat yang terakhir, kata para ulama kita, rubu'ul jinayah, ya, tentang hukuman-hukuman, ya. Ketika kita sudah berkeluarga, ya, sudah bermasyarakat, pasti ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, maka harus ada aturannya. Pelanggaran apa, hukumannya apa, ya, itu harus ada aturannya. Maka diatur dalam fikih jinayah. Dan fikih jinayah itu siapa yang mengaplikasikan? Ya, siapa yang mengaplikasikan? Tidak orang per orang. Yang mengaplikasikannya adalah al-hakim. Ya, itu hakim. Hakim bisa berarti pemimpin. Ya. Makanya kalau ada hakim, ada pemimpin. Dan kalau ada pemimpin, ada hakim, otomatis ada bentuknya, ya. Bukan hakim-hakiman, ya, tapi hakim yang memang disepakati oleh kaum muslimin, ya. Dan kata hakim itu dalam bahasa syariat terkadang dimaksudkan adalah qadhi. Qadhi itu artinya hakim di pengadilan, ya. Terkadang hakim juga artinya adalah amir, ya, pemimpin, ya, bisa berarti gubernur, bisa berarti bupati, ya, bisa berarti presiden, ya, bisa berarti raja, ya, bisa berarti khalifah, ya, pemimpin kaum muslimin. Sehingga kalau kita lihat fikih, maka tidak ada pemisahan antara agama dan negara, ya, karena semuanya berkaitan. Dan ini yang banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin, ya. Mereka hanya memahami kalau belajar fikih sudah sampai haji selesai, ya. Yang lain-lainnya ya terserah, menikah dengan adat kebiasaan masyarakat, gimana adat kebiasaan masyarakat ikut, ya. Muamalah, ya, bagaimana cara muamalah biasa di masyarakat, ikut saja. Padahal itu adalah 4 bagian penting dalam agama yang dijelaskan oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diperincikan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikihnya. Jadi kalau kita belajar fikih, pasti kita belajar 4 hal itu dari semua madhab, ya, bukan cuma madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki, bahkan madhab-madhab yang lain. Kalau kita belajar fikih mereka, pasti berisi 4 hal ini, tidak pernah lari dari itu, ya. Karena memang seperti itu ajaran agama kita, ya. Sehingga ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan itu, ya, sebagai penjelasan global, ya, terhadap semua yang kita sebutkan tadi, termasuk ayat-ayat seperti ini. In tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum, ya, karena orang-orang kafir tidak mungkin ketika mereka memimpin ingin menerapkan kaidah-kaidah dalam Islam, ya. Tidak ada itu. Yang menerapkan kaidah Islam itu siapa? Pemimpin muslim, pemimpin mukmin yang paham agamanya, ya, yang paham agamanya. Dan ini bagian dari sebenarnya bagian dari ghazwatul fikri, ya, perang pemikiran yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam. Pemisahan antara negara dan agama itu bagian dari terbesar dari ghazwatul fikri, ya. Bagian terbesar dari perang agama, perang pemikiran, ya. Dan ini bukan sesuatu yang baru, ya, bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang sudah dilancarkan oleh musuh Islam, ya, sejak Rasulullah masih hidup, ya, sejak para sahabat masih banyak, ya, sejak awal Islam, musuh-musuh Islam selalu melakukan hal yang seperti ini. Ya, mereka mencoba memisahkan antara kepemimpinan Islam dan juga ulama Islam. Makanya kalau kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu
atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, hai orang-orang beriman, taatlah pada Allah, pada Rasul dan ulil amri. Ulil amri. Siapa itu ulil amri? Pemimpin. Kata para ulama tafsir, kata pemimpin di situ ya ada dua, pemimpin yang berarti ulama ya, atau pemimpin yang berarti hakim. Ya, ini perkembangan penafsiran fikih, ya, penafsiran fikihnya. Padahal kalau dalam masa Rasulullah, para sahabat, umara itu ya hukama, ya. Ulama itu adalah hukama, ya. Ulama itu adalah hakim. Rasulullah selain sebagai Rasul, pemimpin agama, beliau juga pemimpin negara, ya. Pemimpin negara. Rasulullah itu adalah pemimpin negara, ya. Abu Bakar khalifah, ya, pemimpin negara, dan beliau juga pemimpin tertinggi agama. Jadi ulama juga hukama, alim dan juga hakim. Ya. Dia alimnya, dia juga hakimnya. Nah, memang dalam perjalanan selanjutnya, ya, ketika Khulafa Ar-Rasyidin sudah tiada, ya, generasi selanjutnya, karena tidak ada yang kriterianya memang mendekati Khulafa Ar-Rasyidin. Ya. Bahkan pada dinasti Umayyah juga hal itu masih ada. Jadi dinasti Muawiyah, Muawiyah menjadi pemimpin, dia juga seorang ulama. Muawiyah itu seorang ulama. Ya, ulama dari kalangan para sahabat, bahkan termasuk penulis Al-Quran. Ya. Jadi Muawiyah itu penulis Al-Quran, salah seorang kutabul wahyi. Ya. Kemudian generasi setelahnya ya, mulai ada pemisahan. Ya. Mulai ada pemisahan setelah itu. Ya. Walaupun pada masa dinasti Umayyah awal-awalnya, ya, setiap pemimpinnya itu rata-rata orang yang paham agama. Ya. Walaupun ada beberapa di antara mereka yang fasik, ya, yang disebutkan oleh para ulama termasuk pemimpin yang fasik. Ya. Namun pada umumnya sebagian besar adalah pemimpin yang paham agama. Begitu juga pada dinasti Abbasiyah, ya, Harun Ar-Rasyid, ya, adalah orang yang paham agama, ya, dan dekat dengan para ulama. Nah, ini ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam masa kekhilafahan, ya, baik itu khilafah yang ar-rasyidah atau khilafah yang pakai dinasti, ya, itu semuanya ulama didengarkan. Jadi hukama itu tidak pernah jauh dari para ulama. Ya. Imam Abu Hanifah, ya, muridnya Abu Hanifah, ya, Abu Yusuf, itu mufti tertinggi pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid. Ya. Abul Hasan Imam Nasir, Muhammad bin Nasir, itulah salah seorang mufti pada masa Harun Ar-Rasyid. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala itu pernah ditawari sebagai mufti am, ya, sebagai mufti atau pemberi fatwa secara resmi di tingkat negara oleh Harun Ar-Rasyid, walaupun Imam Malik menolak. Ya. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendek kata, dalam sejarah perjalanan Islam, ya, tidak pernah dipisahkan antara agama dan negara. Ya, karena negara itu berdiri untuk memenangkan agama Allah. Ya. Li'ilahi kalimatillah. Ya, tujuan negara apa? Untuk melaksanakan hukum Allah. Ya. Dan hukum Allah tegak kalau ada negara. Ya. Begitu juga perjalanan negara-negara selanjutnya, baik yang terpecah-pecah atau yang punya kesatuan. Pada zaman ini juga, ya, ada beberapa negara yang sudah menggunakan hukum Islam sebagai hukum, maka mereka bisa menegakkan hukumnya. Ya, walaupun banyak cercaan, ya, makian dari sana sini, ya, seperti negara Saudi, ya, yang hukumnya pakai hukum Islam jelas, ya, jinayah ditegakkan, ya, walaupun tantangannya besar, tantangan dari dalam dan tantangan dari luar juga banyak sekali. Ya, dari luar itu juga ada dari dua kaum muslimin yang berada di luar Saudi atau orang-orang kafir jelas, ya, tantangannya besar, ya, dan mereka mendapatkan keberkahannya, ya. Dan di tetangga kita Brunei Darussalam,
ya, sudah kembali kepada hukum Islam, ya, dan mereka mendapatkan keberkahannya. Ya, jadi secara real dalam sejarah, ya, kehidupan manusia, negara-negara yang menggunakan hukum Islam, ya, itu kebanyakan baiklah kehidupan mereka. Ya, siapa yang tidak kenal Brunei? Siapa yang tidak kenal Saudi? Ya, walaupun memang itu tadi cercaan itu tidak bisa dilepaskan, ya, bahkan makian, ya, tidak bisa dihindarkan, karena memang seperti itulah sunnatullah. Ketika orang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka banyak sekali tantangannya, ya, banyak tantangan dari dalam ataupun tantangan dari luar. Karena orang-orang kufar seperti yang dikatakan oleh Allah, ya ruddu kemala aqabikum, ya, tidak akan pernah senang melihat kalian itu beriman, ya, pasti akan berusaha mengembalikan kalian kepada kekufuran, itu jelas, ya. Maka bagi orang yang beriman, dia harus mempertahankan keimanannya, ya, mempertahankan keimanannya, tidak boleh ditundukkan oleh orang-orang kufar, ya. Dan kalau kita menyerah, kalah, ya, maka kerugian akan kita dapatkan. Fatanqalibu khasirin, maka kalian akan inqalib, kembali dalam keadaan merugi, ya. Bagaimana caranya supaya kita kuat? Ya, dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, balillahu maulakum. Ini keyakinan yang harus kuat. Balillahu maulakum. Thumma akhbara annahu maulahum wa nasiruhum. Ya. Ayat ini menjelaskan, kata Syekh As-Sa'di, menjelaskan dan mengabarkan kepada kita bahwa dialah Allah yang menjadi pemimpin dan penolong orang yang beriman, ya. Tapi menumbuhkan keyakinan seperti ini juga tidak gampang, ya. Bahkan menumbuhkan keyakinan seperti ini kepada orang-orang yang memimpin kaum muslimin sendiri tidak gampang, ya. Untuk meyakinkan tokoh-tokoh kaum muslimin agar bersatu, kemudian mereka memilih salah satu pemimpin yang terbaik di antara kaum muslimin, itu bukan perkara yang mudah, ya, bukan perkara yang mudah, ya. Makanya dalam ayat ini Allah memberikan kepada kita pelajaran, kalau kita ingin menang dan bisa menegakkan hukum Allah, yang paling utama dan pertama harus ada dalam diri kita adalah keyakinan bahwa Allah yang akan menolong kita semua, orang beriman, dan tidak ada penolong lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting, ya. Karena banyak sekali keraguan-keraguan, banyak sekali perhitungan-perhitungan, ya. Yang perhitungan-perhitungan itu hanya menggunakan perspektif manusia saja, ya. Perhitungan politik utama, paling utama perhitungan politik biasanya menggunakan perspektif manusia, ya. Jarang yang menggunakan perspektif ayat Al-Quran, ya. Inilah kelemahan kita pada zaman ini, ya. Andaikan kaum muslimin semua menyadari dan yakin terhadap pertolongan Allah, ya, maka tidak ada yang susah, ya. Sehingga ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari dakwah kita adalah mengajak orang untuk yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah pertolongan yang paling baik, dan tidak ada pertolongan yang sebaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya akidah perlu terus dipupuk, ya. Rasulullah SAW untuk memupuk ini, memupuk keyakinan seperti ini, beliau menggunakan waktu yang cukup lama, 13 tahun, ya. Selama dakwah fase Mekah, apa yang beliau tanamkan kepada para sahabat adalah keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kepada pertolongan Allah. Itu yang selalu dipupuk oleh Rasulullah SAW. Dalam setiap kesempatan beliau mengajarkan para sahabat untuk meyakini Allah, baik dengan mengkaji ayat Al-Quran, ya, ayat-ayat Quraniyah,
atau ayat-ayat apa? Ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah yang berupa ciptaannya. Ya. Jadi ayat Allah ada yang Qur'aniyah, ya, berupa ayat Al-Quran, ada ayat kauniyah berupa ciptaan. Dan ayat kauniyah ini pun dua, ada yang tercantum langsung dalam Al-Quran, ada juga yang tidak tercantum secara langsung. Ya. Seperti Quran surah Asy-Syams, Al-Lail, ya, At-Tin, ya. Itu kan ayat-ayat tentang kauniyah tapi ada dalam Al-Quran. Itu ayat-ayat semuanya turun di fase Mekah, ya. Dan inti daripada ayat-ayat itu adalah untuk meletakkan atau membangun keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita baca juz 30 itu tentang ayat-ayat kauniyah itu, maka kita akan paham bahwa keyakinan kepada Allah itu satu hal yang sangat-sangat mendasar, ya. Dan keyakinan ini tidak tumbuh dengan sendirinya, ya. Tapi dia harus ditanam, kemudian dipupuk, ya. Tidak tumbuh dengan sendirinya, ya. Kalau kepercayaan, iya, kita percaya ada Allah, iya. Begitu kita lahir, kita lihat orang tua kita percaya pada Allah, maka kita juga akan percaya. Tapi keyakinan yang mendalam, ya, itu harus ditumbuhkan, harus dipupuk, harus dididik, ya. Bahasa kita harus ditarbiyah, ya. Karena keyakinan itu seperti para sahabat juga ditarbiyah oleh Rasulullah SAW. Bagaimana membangun pondasi keyakinan dalam kehidupan mereka 13 tahun, ya. Nanti akhir-akhir fase Mekah baru ada perintah sholat, beribadah yang khusus, yaitu sholat, ya. Itu sholat kan ketika Isra Mi'raj, dan Isra Mi'raj itu ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah, ya. Ada yang mengatakan berapa bulan sebelum hijrah, ya. Perbedaan pendapat para ulama tentang persis waktunya, tapi yang penting di akhir-akhir masa Mekah. Kesimpulannya di situ, di akhir-akhir masa Mekah itu diturunkan perintah tentang sholat. Ya, sebelum tentang sholat itu semuanya ayat-ayat yang berupa membangun keyakinan orang-orang yang beriman, para sahabat ketika itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan tentang maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah, ya, maha mulianya Allah, maha bisanya Allah, ya, maha perkasanya Allah, dan seterusnya, ya. Karena kalau kita tidak yakin dengan itu, maka cepat akan terombang-ambing, ya. Nah, nanti di Madinah aplikasi keyakinan itu kelihatan. Dan di Madinah Rasulullah hanya hidup 10 tahun saja, ya. Dalam fase dakwah yang kedua itu cuma 10 tahun, ya. Itu pun tidak genap 10 tahun, ya. Karena Rasulullah SAW wafat pada bulan Rabiul Awwal tahun ke-10, ya. Jadi belum genap 10 tahun, ya. Ini kafilah. Tapi beliau mampu membangun sebuah negara, ya, bahasa kita negara, ya. Ada orang mengatakan Madinah itu bukan negara, ya. Itu jelas orang yang tidak atau yang tidak mau mengakui sejarah, ya. Madinah itu jelas negara, ya. Karena tidak akan mungkin ada perjanjian antar pemimpin kalau tidak ada negaranya. Rasulullah dengan orang Yahudi membuat sebuah piagam Madinah, ya. Nggak mungkin kalau orang Rasulullah itu mewakili dirinya kemudian menandatangani sebuah piagam, ya, tidak ada, kecuali piagam jual beli, ya kan? Perjanjian jual beli boleh pribadi-pribadi, tapi itu bukan piagam jual beli, piagam untuk menata masyarakat. Dan menata masyarakat itu adalah kewajiban negara, bukan kewajiban pribadi, kewajiban negara, ya. Ini kafilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, kita selesaikan dulu ayat yang tadi. Balillahu maulakum, ya, jadi banyak manfaat di sini. Yang tadi kita sudah sebutkan satu, bahwa
Allah mengabarkan bahwa dialah penolong dan pemimpin dari kaum mukminin. Ya. Yang kedua kata Syekh Sa'di, wa fihi bisyaratun bi annahu sayatawalla umurahum bi lutfihi wa ya'simuhum min anwa'ish syurur. Ya. Dalam ayat ini juga sekaligus ada bisyarah, ada kabar gembira bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan yatawalla umurahum, yang akan mengatur urusan-urusan mereka, urusan-urusan kaum mukminin bilutfihi, dengan kasih sayangnya, wa yasimuhum min anwa'i syurur, dan akan melindungi mereka dari semua jenis keburukan. Ya. Ini juga memang butuh keyakinan yang besar, ya, butuh akidah yang kuat, yakin bahwa Allah yang akan mengatur urusan kita, ya, mengatur kehidupan kita dan memberikan kepada kita manfaat. Kemudian pelajaran selanjutnya dari ayat ini, kata beliau, wa fi dhimni dzalika al-hassu lahum ala ittikhadhihi wahdahu waliyan wa nasiran min duni kulli ahad. Famin wilayatihi wa nasrihi lahum annahu wa'adahum annahu sayulqi fi qulubi a'daihim minal kafirina ar-ru'b. Ya. Dan juga ayat ini mengandung al-hath, motivasi, ya, kepada orang-orang beriman untuk menjadikan Allah satu-satunya wali dan nasir, ya, satu-satunya wali, pemimpin, ya, atau yang memberikan pertolongan, ya, memberikan pertolongan. Dan tidak ada lagi yang bisa menolong kaum mukminin dengan pertolongan sebaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini manfaat dari ayat-ayat tadi yang kita sebutkan tentang keyakinan. Makanya Allah mengatakan akhirnya dalam ayat itu, wa huwa khairun nasirin. Ya. Dan dialah sebaik-baik penolong. Ya. Sebaik-baik penolong. Tidak ada yang menolong kaum mukminin lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu memang nyata dalam kehidupan, ya, kehidupan kaum mukminin. Ya. Dan cara Allah menolong kaum mukminin, ya, ya, dengan cara yang diinginkan oleh Allah. Ya. Makanya kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Rasulullah SAW ketika mengutus sahabat untuk pergi berdakwah, ya, atau pergi mengemban sebuah amanah, ya, beliau mengatakan ista'in billah wala ta'jiz, ya, minta tolonglah kepada Allah dan jangan pernah merasa lemah, ya. Dan pertolongan Allah tentu akan datang ketika kita meminta sesuai dengan permintaan kita, ya. Kalau kita meminta pertolongan kepada Allah dengan permintaan yang serius, maka Allah akan memberikan juga dengan serius, ya. Tapi kalau kita meminta sekedarnya saja, ya, maka Allah juga akan memberikan sekedarnya juga sesuai dengan permintaan manusia. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Saya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku. Jadi kalau kita yakin terhadap pertolongan Allah dan keyakinannya tebal, besar, kita minta pertolongannya juga maksimal, maka Allah akan memberikan pertolongan dengan maksimal juga, ya. Dan itu adalah apa? Adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan dia telah mengatakan bahwa dirinya lah yang menjadi khairun nasirin. Dialah sebaik-baik nasir, sebaik-baik penolong untuk orang-orang yang beriman. Ini ikhwafillah ayat 149 150 yang bisa kita baca pada malam hari ini. Ya, semoga kita memahami ini dengan baik dan benar, ya, dan kita tidak memahaminya dengan pemahaman yang sesat, ya, tapi dengan pemahaman yang baik. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ya. Ini pertanyaan 2 pekan lalu yang pekan lalu tidak sempat saya bawa, ya. Jadi pertanyaannya bagaimana, semoga yang bertanya ikut hadir, ya. Bagaimana kalau seorang punya hutang cicilan barang, kemudian dia tidak mencicil 2 bulan, ya, kita sita televisinya, bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Ini masalah hutang piutang, ya.
masalah yang menjadi terkadang problem dalam masyarakat. Ikhwafillah, hutang piutang ini dalam syariat pertama dia dibolehkan. Ya, jadi boleh saja kita berhutang, konsekuensinya harus membayar. Ya. Jangan berhutang sekedar berhutang saja, pas bayar lupa atau tidak mau bayar. Nah, ini tidak boleh. Ya. Orang yang tidak mau bayar hutang padahal dia mampu, nah itu berdosa dia. Ya, karena dia sudah mencederai hak orang lain. Itu hukumnya berdosa. Bahkan dikatakan orang yang berhutang kemudian dia mampu bayar tapi dia tidak mau bayar, itu nanti ketika ajal menjemput, ya, itu tidak, ruhnya akan tergantung antara langit dan bumi. Ya, saking besarnya itu hutang. Ya. Bahkan dalam tuntunan agama kita, kalau ada orang meninggal, ya, sebelum dibagi hartanya kepada ahli warisnya, ditanya dulu ada hutangnya atau tidak. Ya. Jadi harta yang ditinggalkan oleh setiap orang itu dibagi dibagi 4. Ya, pertama untuk penyelenggaraan jenazahnya. Ini yang paling penting. Yang kedua untuk hutangnya. Yang ketiga untuk wasiatnya, kalau ada yang dia wasiatkan. Yang keempat baru dibagi kepada kepada para ahli warisnya. Jadi ahli waris itu dapat sisa sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada sisa hutang, sisa wasiat, maka ahli waris dapat. Ya. Tapi kalau begitu hutangnya dibayarkan, hartanya habis, ya berarti ahli waris tidak dapat apa-apa. Ya. Itu konsekuensi, ya, konsekuensi. Karena saking besarnya masalah hutang dalam agama kita. Nah, bagaimana kok dengan masalah ini? Nah, orang yang berpiutang juga atau orang yang memberikan hutang juga, seharusnya dia memberikan hutang tetap berada dalam koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tetap menggunakan kaidah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya. Setiap hutang piutang atau setiap hutang yang menciptakan naf'ah atau menimbulkan manfaat yang lain dari hutang itu, maka dia termasuk riba. Jadi kalau kita memberikan hutang kemudian dia tidak bayar, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, berikan waktu tangguh tapi jangan dinaikkan nominal hutangnya, tetap seperti itu. Misalnya cicilannya setiap bulan 1 juta. Ya. Dia tanggal 10 tiap bulan. Tanggal 20 baru dia biasa bayar, tetap 1 juta. Jangan dinaikkan jadi 1.200.000. Karena itu sudah riba 200-nya itu. Ya, 200-nya itu sudah riba. Ya, walaupun dari sisi ekonomi mungkin kita untung karena ada 200.000. Ya, tapi dari akhirat kita buntu. Ya. Karena 200.000 itu akan membatalkan semua harta kita yang lain. Ya. Nah, bagaimana kalau kita sita? Ya, kita tidak ambil manfaat, tapi sita televisinya. Ya. Nah, ini boleh-boleh saja dengan catatan begini. Misalnya cicilannya 1 juta. Ya. Harga televisinya 500.000. Kalau kita ambil televisinya, berarti hutangnya tinggal 500.000. Jangan tetap 1 juta. Kalau dia tetap 1 juta, maka televisi itu jadi riba. Ya. Jadi boleh saja sita televisinya, tapi nominal harga televisinya berapa? Kemudian hutangnya berapa? Ya. Jadi dianggap yang kita ambil itu mengurangi jumlah hutang. Kalau seperti itu boleh. Ya. Tapi kalau kita sita televisinya, tetap hutangnya 1 juta, ya berarti masuk riba. Ya. Dan ini memang muamalah mutadawilah, muamalah yang berlaku ketika ini. Hutang 1 juta tidak bisa bayar, sita televisi, hutangnya tetap 1 juta. Ya, itu yang berlaku. Karena alasannya, ya kalau kita kurang 500, ya kita tidak untung, ya kan? Kita yang merana yang rugi. Ya. Padahal
kalau kita sesuai dengan itu, sebenarnya dalam keberkahan harta kita tidak akan rugi. Ya, kita akan berkah harta kita. Ya, itu boleh dengan catatan tadi itu. Jangan ditambah atau jangan ditetapkan dia punya nominal hutang. Jadi hasil sita barang mengurangi jumlah hutang. Ya. Bagaimana kalau bulan depan dia tidak bayar lagi? Ya. Sita lagi dia punya yang lain. Ya. Ya. Jadi berapa sitaan kita, berapa harganya semua yang kita sita, berapa hutangnya? Ya. Jadi kalau barang-barang yang kita sita itu sudah sesuai dengan hutangnya, ya sudah selesai urusan. Tapi kalau barang yang kita sita harganya lebih rendah daripada hutangnya, ya, kita sudah sita kursi, sudah sita lemari, ya, tetap hutangnya masih ada, ya berarti tinggal sisa yang dari nominal barang-barang yang disita itu yang kita minta. Ya. Nah, kalau dia tetap tidak mau bayar, ya, berarti lihat keadaannya dulu. Jangan-jangan memang dia tidak bisa bayar. Ya. Kalau memang dia tidak bisa bayar, ya terserah kita. Kalau kita ikhlaskan berarti kita dapat pahala yang banyak. Ya. Kalau kita tidak ikhlaskan, ya berarti nanti berurusan di akhirat. Ya. Berurusan di akhirat. Ya. Itu. Kemudian hukumnya seorang muslim yang loyal kepada pemimpin kafir yang jelas-jelas menistakan agamanya. Ya. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, loyal kepada pemimpin kafir, ya, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, karena pemimpin kita itu ya orang mukmin. Ya, kecuali kalau kita berada di negeri kafir. Ya, itu kan bukan negeri kita. Nah, tapi kalau di negeri Islam, di negeri yang mayoritas umatnya adalah umat Islam, daerahnya adalah daerah kaum muslimin, maka wajib kita mencari pemimpin mukmin. Itu kewajiban. Ya. Kalau tetap loyal juga, ya berarti masuk ke daerah munafik itu. Ya. Nifak. Ya, karena orang yang nifak itu pasti loyal kepada orang yang kufar. Ya. Dan nifak itu ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Ya. Nifak i'tiqadnya adalah sudah munafik, i'tiqadnya, ada amalnya adalah munafik. Ya. Maka siogianya kita memperhatikan hal ini. Ya, makanya kita harus mencari pemimpin kaum mukminin, dan orang beriman yang bisa jadi pemimpin itu tidak sedikit. Ya banyak, ya. Ya banyak yang bisa menjadi pemimpin. Ya. Cuma kurang pede saja biasanya. Ya. Atau kalau sekarang itu kurang pede tambah kurang modal. Ya. Itu bahaya juga. Ya. Tapi harus kita cari semaksimal mungkin. Tapi kalau kita sudah cari maksimal, ya usaha kita sudah maksimal, ya, tetap tidak menemukan juga, ya, natawakkal 'ala Allah. Ya, yang penting ada usaha, ya, sebaik-baik mungkin. Ya, kalau kita sudah maksimal dan tidak menemukannya, ya berarti itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memang dalam realita juga akan terjadi seperti itu. Ya, kita sudah maksimal menyiapkan, ternyata Allah mentakdirkan yang lain, itu takdir Allah, ya. Dan kita harus menerima dan mengevaluasi, mungkin ada saja kesalahan kita ketika menyiapkan pemimpinnya, ya, itu. Kalau sudah kadung terlanjur menjadi pemimpin kaum muslimin, apa yang mesti kita lakukan? Ya. Kalau dia di daerah kaum kufar, ya, maka akan bisa dimasukkan alasan ini terlanjur. Ya. Tapi kalau di daerah kaum muslimin, usahakan jangan sampai terlanjur. Ya, karena ini masalah besar. Ya, masalah besar dalam kehidupan kita ketika orang-orang kufar menjadi pemimpin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terkait kebiasaan orang tua yang senang menonton siaran film India. Aduh. Apakah berdosa jika kita merasa jengkel dengan hal tersebut? Ya. Bagaimana mencegahnya?
sudah diingatkan, tidak juga berhenti dari kebiasaan tersebut. Ada satu cara yang paling bagus, jual televisinya. Itu yang paling bagus, jual televisinya, tidak ada lagi nonton film India, ya, atau jual parabolanya. Ya. Nah, ini tentu ya bagian dari dakwah, ya, bagian dari dakwah, apalagi kepada orang tua. Ya. Memang siaran-siaran televisi sekarang ini, ikhwafillah dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, memang harus kita perhatikan, ya. Karena siaran televisi itu bagian dari dakwah, ya. Dakwah orang, tergantung siapa yang punya televisi, ya. Kalau orang yang kafir punya televisi, mereka akan mendakwahkan agama mereka, ya. Jadi jangan sangka televisi itu bukan media dakwah itu sebenarnya, ya. Media dakwah orang-orang kufar atau orang-orang munafik, ya. Makanya yang paling bagus kaum muslimin punya televisi sendiri, ya, punya televisi sendiri. Dan alhamdulillah sekarang di negeri kita banyak televisi-televisi swasta yang milik kaum muslimin, yang siarannya insya Allah banyak manfaatnya, ya, walaupun masih ada televisi yang mendampingi itu, ya. Nah, ini kan namanya informasi kan memang tidak bisa di cut satu kaligus, ya. Maka dengan hal-hal seperti ini kita saling mengingatkan, ya. Kalau sudah mengingatkan tidak berhenti, ingatkan lagi, ya. Mungkin kita mengingatkan baru 1 atau 2 kali, atau baru 10 kali, atau baru 20 kali. Ingatkan sampai 100 kali, ya, sampai dia berhenti mengingatkan, ya. Kalau tidak berhenti, ingatkan lagi, ya. Mengingatkan itu tidak pakai batas, ya. Mengingatkan itu tidak pakai batas, ya. Batasnya kapan? Ya, sampai dia berhenti, ya. Dan apakah kita jengkel, dosa kalau jengkel melihat mereka? Tidak, ya. Bahkan kita harus mengingkari. Mengingkari itu kan kemungkaran. Pertama dengan tangan kalau bisa, ya. Contoh dengan tangan seperti tadi itu, jual televisinya itu dengan tangan, ya. Atau dengan lisan kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan, ya, peringati. Kalau tidak bisa juga, ya, paling tidak dengan hati. Maka kita jengkel lihat orang nonton film India, ya. Itu bagian dari ingkarul munkar, ya. Dan itu adalah selemah-lemah iman, ya. Selemah-lemah iman itu dengan mengingkari dengan hati. Jadi tidak apa-apa kita jengkel lihat orang tua nonton televisi India, film India, ya tidak apa-apa. Tapi jangan jengkel kepada orang tuanya secara keseluruhan, ya. Jengkel kepada masalah itu saja, ya. Karena itu adalah hal yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Apalagi rata-rata film India itu, ya, pakai membuka aurat, ya. Rata-rata membuka aurat, ya, karena rata-rata India itu kan orang Hindu yang punya, kan, ya, orang Hindu yang punya, ya. Nah itu, jadi tetap diperingatkan. Nah kalau di rumah kita, ya, ya kita bisa jual televisinya, ya. Alasan diganti, tapi tidak usah diganti-ganti, ya kan, gitu, ya. Alhamdulillah kalau saya di rumah memang tidak ada televisi. Jadi ada kemarin itu ajakan memboikot Metro TV, saya televisinya yang saya boikot, ya. Bukan cuma Metro TV-nya saya boikot, televisinya juga saya boikot, ya. Karena untuk mendidik anak-anak untuk masa sekarang susah kalau ada televisi di rumah, ya. Saya merasakan, ya, tetangga saja yang punya televisi, anak-anak itu sudah susah sekali diajak untuk mengaji, apalagi ada televisi di rumah, ya. Apalagi ada televisi di rumah, mereka akan susah diajak untuk mengaji, karena mengaji pun paling cuma sebentar ke televisi lagi, ya. Dan itu pengalaman saya ketika pulang ke rumah orang tua di Jawa dulu, ya. Anak-anak di rumah orang tua ada televisi, itu hafalannya 1 juz hampir hilang semuanya, ya. Padahal itu masih anak-anak, ya. Bagaimana kalau kita? Anak-anak kan memorinya masih bagus. Jadi ketika mereka nonton televisi di rumah neneknya,
ya, kita tes hafalannya, Allahu Akbar, banyak yang hilang. Itu hanya beberapa hari tinggal sama neneknya, kayak 1 minggu atau 1 minggu setengah lah, enggak lama. Ya. Makanya harus cepat-cepat dibawa pulang. Ya. Cepat-cepat dibawa pulang, otaknya diperbaiki lagi, ya. Hafalannya diperbaiki lagi, baru bisa lurus lagi. Ya. Itu seperti tantangannya memang besar. Memang seperti itu orang-orang yang ingin menjadikan anak-anaknya orang-orang yang saleh. Ya. Ya. Walaupun sekarang televisi banyak yang televisi Islam, ya, tapi terkadang juga syaitan juga pintar, ya. Rojak TV kita setel, ya. Ada saja yang mengatakan dalam diri kita, masa ayat terus, lihat ke sana sedikit sepak bola kah, apa-apa. Ya, kalau sudah sepak bola kan ada iklannya dan lain sebagainya, gitu ya. Walaupun ya kalau kita mendapatkan manfaat dari TV-TV Islam ya, enggak apa-apa juga, ya. Tapi memang untuk memilah dan memilihnya susah, ya. Saya sendiri merasakan, ya. Kalau saya merasakan begitu, makanya saya sepakat dengan keluarga tidak membeli televisi. Ya. Entah keluarga yang lain bisa sepakat atau tidak, itu kan tergantung masing-masing juga, ya. Ya tidak harus ikut saya, ya. Tapi kalau kami di keluarga itu sepakat untuk tidak membeli televisi. Ya. Walaupun kita tahu ada televisi-televisi Islam dan lain sebagainya. Ya. Tapi anak-anak kalau siang-siang kalau mau nonton itu ke tetangga, ya. Gitu. Nonton ke tetangga. Tapi itu menurut saya lebih baik ya daripada dia nonton di rumah malah. Orang kan biasa mengatakan lebih baik nonton di rumah daripada dia nonton di tetangga. Kalau saya justru sebaliknya. Kalau nonton di tetangga bisa dibatasi. Kasih ultimatum jam sekian harus pulang. Kalau tidak pulang jangan kasih makan. Ya, itu tidak berani mereka. Ya. Dan alhamdulillah anak-anak saya begitu. Ya, walaupun ada yang menonton ke tetangga paling ya 1 minggu bisa dihitung lah beberapa kali. Itu pun yang masih kecil. Kalau yang sudah besar-besar sudah tidak lagi. Ya. Gitu. Tapi kalau saya bayangkan kalau ada televisi di rumah, Allahu Akbar. Ya. Karena mereka merasa di rumahnya sendiri, ya, disusah untuk kalau kita mau kontrol juga kan. Mereka bisa mematikan, menghidupkan. Ketika kita tidur, mereka menonton. Ya, kita tidak tahu apa yang dia tonton. Ya. Kalau kita sembunyikan remote kan juga tidak bisa juga. Ya. Kecuali kalau kita matikan listrik, ya tidak bisa juga. Jadi yang paling selamat, kalau dalam keluarga saya yang paling selamat televisi itu tidak ada. Ya, itu yang paling selamat. Ya. Kalau ada yang mengatakan bagaimana cara mendapatkan informasi, informasi kan pertama informasi tidak wajib kita ketahui kan. Yang wajib itu Quran baca. Informasi ya sekedarnya saja. Dan sekarang media informasi juga banyak. Ya, bisa baca koran, ya. Bisa baca internet juga. Ya, internet pun itu harus dibatasi juga. Jadi internet itu juga harus dibatasi karena internet juga banyak bahayanya. Banyak bahayanya. Jadi anak saya juga kalau pegang gadget itu dibatasi, ya, dari jam sekian sampai jam sekian. Setelah itu mereka tidak boleh pegang gadget, disuruh main di luar rumah. Ya. Karena kalau pegang gadget itu fisiknya tidak terlalu bagus. Ya. Karena anak-anak kan pertumbuhannya harus seimbang, pertumbuhan fisik, pertumbuhan kognitifnya harus seimbang. Jadi mereka harus main di luar rumah, main kejar-kejaran, main sepeda dan seterusnya. Ya, ada waktunya mereka harus kembali ke rumah, harus mengaji dan seterusnya. Jadi diatur seperti itu anak-anak kita di rumah. Ya, kalau saya itu atur anak-anak setelah subuh, sholat subuh ngaji. Ya, setelah sholat subuh ngaji sampai jam 6 siap-siap pergi ke sekolah. Dari jam 7 sudah di sekolah, pulang sekolah jam 3, sekarang itu pulang jam 3 sampai di rumah istirahat sedikit, sholat asar, habis sholat asar ngaji lagi. Ya, kalau pagi itu mereka jadwalnya menghafal hafalan yang baru, ya, hafalan yang baru dari juz 30 ke atas. Ya. Kalau sore jadwal untuk murajaah
mengulangi hafalan. Ya, mengulangi hafalan. Kemudian setelah maghrib, sholat maghrib, mereka jadwalnya untuk tilawah Al-Quran, ya, sampai sebelum isya. Setelah tilawah baru boleh makan malam. Setelah itu sholat isya, habis sholat isya belajar pelajaran sekolah. Habis belajar, ya terserah mereka mau belajar 1 jam, setengah jam, ya. Main sedikit, paling mereka sudah capek, tidur. Itu aja. Jadi jadwalnya gitu aja kalau anak-anak saya di rumah. Ya, tidak usah terlalu banyak jadwal. Ya. Tapi kalau itu bisa dikonsistenkan, manfaatnya sangat besar. Ya. Dan semua anak saya alhamdulillah 3 orang itu semuanya sudah punya hafalan Quran. Ya, dengan cara seperti itu. Ya. Dan yang terakhir yang 4 tahun sekarang sudah mulai Iqra. Ya. Iqra sudah selesai jilid 1. Usianya 4 tahun. Ya, kemudian kalau yang 4 tahun jadwal saya itu pagi-pagi dia belajar Iqra, sore dia belajar membaca Latin. Jadi itu saja jadwalnya. Jadi dia 5 tahun atau 6 tahun dia sudah bisa baca Quran dan bisa baca Latin juga. Dan anak-anak saya semuanya seperti itu. Dan itu dididik di rumah. Ya, didik di rumah. Makanya kelas 1 SD itu sudah punya hafalan Quran. Ya, kelas 1 SD itu sudah punya hafalan Quran. Karena sudah bisa baca Quran. Itu pola pendidikan yang saya terapkan sama anak-anak. Ya, bisa diadopsi silahkan, ya, bisa juga diadaptasi sesuai dengan anak-anak kita. Tapi yang paling penting orang tua harus hadir. Ya, kalau kita berikan kepada orang lain, ya susah juga. Ya. Yang enak itu mendidik anak adalah kita orang tua. Ya, kalau kita kan kita mau marah, enggak apa-apa. Ya, saya termasuk kalau mendidik anak keras. Ya. Kok dipukul pakai sepatu. Ya, enggak ada yang protes. Oh, saya bapaknya kok. Siapa yang protes? Ya. Saya bapaknya, ya, uminya, ibunya dicubit, ya. Nanti paling minta makan lagi, ya. Minta jajan lagi, selesai misalnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini cara kita mendidik keluarga, ya. Walaupun ini kelihatan agak aneh, ya, kalau di zaman modern kok seperti itu, agak aneh juga, ya. Tapi alhamdulillah manfaatnya bagus dan prestasi anak-anak saya juga bagus, ya. Walaupun tidak juara 1, ya, paling juara 3, juara 4, gitu, ya. Juara 2 pernah diraih, ya. Tapi itu berarti mereka juga punya prestasi di sekolah, ya, dengan cara didikan seperti itu. Dan saya tidak terlalu menekankan kalau untuk sholat, ya. Memang saya mendidik kalau untuk sekolah tidak terlalu ditekankan, karena kalau mereka ditekan di agama kemudian di sekolah ditekankan juga, ya, itu agak berat. Di sekolah cukup gurunya yang menekan, ya, cukup gurunya yang menekan, itu sudah cukup, ya. Dan saya juga pendidikan saya gitu, di rumah itu kita wajib mengaji, ya, tidak ada televisi di rumah saya. Dari kecil saya tidak punya televisi, ya, sampai sekarang, ya. Tapi kalau sekolah, orang tua saya tidak terlalu memperhatikan sekolahnya itu PR ada atau tidak, itu tidak pernah ditanya, ya. Tapi kalau ngaji ditanya setiap saat, sudah ngaji, sudah sholat, ya. Kalau 2 itu saya, kalau bapak saya dulu mendidik kami itu membangunkan subuh itu dengan bangun begini, ya, bangun sholat. Itu semua anak-anaknya, saya bersaudara itu kalau dibangunkan, bangun sholat. Bahkan ibu saya, kalau bapak yang membangunkan, bangun sholat. Itu untuk ibu, ya. Jadi kami tidak pernah dibangunkan, nak bangun sekolah, nak bangun makan, tidak ada. Yang ada itu nak bangun sholat. Itu saja. Begitu juga kalau bapak pulang dari kebun, pulang zuhur atau pulang asar, sampai di rumah ketemu kita, pertanyaan yang pertama, sudah sholat belum? Ya, jadi pertanyaan sudah makan belum itu tidak pernah, ya. Dalam hidup saya tidak pernah ditanya oleh bapak itu, kamu sudah makan atau belum? Tapi setiap hari itu pertanyaannya pasti, kamu sudah sholat atau belum? Mau dia pulang asar, mau dia pulang zuhur, kalau ketemu kita pasti pertanyaan pertamanya, sudah sholat atau belum? Ya, kalau malam tambah pertanyaannya, sudah ngaji atau belum? Ya. Dan kebetulan yang guru kita adalah bapak, jadi dia tahu kita ngaji atau tidak, itu dia tahu, gitu.
Jadi sudah ngaji atau belum? Itu saja pertanyaan di keluarga kami. Kalau tentang sekolah, seumur hidup saya tidak pernah ditanya kamu ada PR atau tidak. Ya, cukup itu yang menekankan guru saja. Ya, dan kita punya kesadaran sendiri. Dan alhamdulillah prestasi juga tidak jelek-jelek banget. Ya, prestasi juga tidak jelek-jelek banget. Ya, kalau juara 1 ya sering lah. Gitu. Ya, dari SD sampai kuliah juara 1 itu sering, bukan sekali-sekali. Tapi secara di rumah akademik tidak pernah ditanya kamu punya PR atau tidak. Bahkan saya pergi kuliah di Jakarta nggak diongkosi apa-apa sama orang tua. Ya, saya pergi ke Jakarta dengan uang hasil ikut musabaqah itu saja. Jadi musabaqah hifdzul Quran ikut, dari hasil itulah saya gunakan untuk ongkos pergi ke Jakarta. Ya, sampai pulang tidak pernah dikirimi uang oleh orang tua. Gitu. Jadi didikannya seperti itu, dan itu saya terapkan sekarang kepada anak-anak dan mulai kelihatan hasilnya. Ya, seperti tadi, nak bangun sholat jam berapapun mereka bangun. Ya, kalau bangun pagi itu kan anak-anak biasanya sudah tinggi matahari baru bangun. Ya, saya tetap membangunkan mereka dengan mengatakan nak bangun sholat walaupun sudah tinggi matahari. Mereka sibuk mau sekolah, tidak, sholat dulu. Ya, jadi mereka akan bangun sholat dulu dan tidak akan sibuk dan sekolah dulu. Setelah sholat mereka akan langsung ambil mushafnya, baca, walaupun tambah cuma 1 ayat. Ya, tambah 1 ayat, setor sama uminya, langsung pergi mandi. Ya. Jadi sudah kebiasaannya seperti itu. Ya. Andai kan terlambat sekolah tidak apa-apa. Ya. Kalau terlambat sekolah kan tinggal bilang sama gurunya, Bu minta maaf terlambat ini anak saya. Tadi agak terlambat bangun. Itu selesai urusan. Ya. Dan alhamdulillah guru-guru juga bisa paham ya. Karena memang salah satu prestasi anak-anak saya di sekolah itu anak saya yang pertama pernah juara 3 hifdzul Quran tingkat provinsi STQ, itu mengangkat nama sekolah. Ya. Jadi kepala sekolahnya bilang biar Jo tidak usah belajar. Iya. Waktu dia ikut STQ itu berkebetulan dengan ujian akhir semester. Dia bilang biar Jo, latihan saja, latihan tilawah saja. Kalau urusan ujian gampang itu. Ya, dan alhamdulillah lulus juga. Ya, anak saya yang kedua juara 2 pidato se-madrasah ibtidaiyah tingkat kabupaten. Jadi kalau dia tidak sekolah 3 hari 1 minggu itu tidak apa-apa. Ya, karena ada prestasinya. Ya, dan itu kita didik di rumah. Sekolah tidak mendidik. Ya. Bahkan ketika anak saya ikut ujian pidato, kepala sekolahnya bilang, tolong Ustadz bikinkan pidato dulu ini anak. Ya, jadi saya bikinkan pidatonya. Saya ngelatih di rumah pidatonya seperti apa, gayanya seperti apa, saya ngelatih. Gurunya tidak sibuk sama sekali. Ya, gurunya tinggal terima hadiah saja dari. Ya, saya tidak terima hadiah, tapi gurunya yang terima hadiah. Ya, tapi saya yang ajarkan. Bahkan beberapa orang yang ikut pidato itu, ya, mereka satu sekolah itu diutus sekitar 3 orang, itu semuanya pidatonya saya yang bikinkan. Ya, saya berikan, dilatih dan seterusnya. Ya, jadi ada prestasi seperti itu. Karena sekolah itu bagi saya, kalau untuk anak SD, untuk sekedar tempat bersosialisasi saja, ya, supaya ada teman saja. Ya. Sebenarnya cukup di rumah sebenarnya. Karena para ulama dulu juga sekolah kalau SD itu di rumah. Ya. Kalau kita punya waktu yang cukup banyak, paling bagus itu adalah kita sekolahkan di rumah. Homeschooling, apalagi homeschooling itu dalam undang-undang pendidikan kita juga diakui sebagai lembaga pendidikan, ya. Dan kalau di Jawa, di Makassar itu banyak orang yang sekarang menyekolahkan anaknya di rumah, ya, karena mereka bisa kontrol 24 jam, ya. Walaupun kelemahannya di sosialisasi, ya. Sosialisasinya agak kurang, ya. Makanya kalau saya prinsipnya sekolah SD itu untuk sosialisasi saja, biar ada teman bisa bergaul dan lain sebagainya. Dan saya tidak terlalu mengharapkan mereka berprestasi di sekolahnya. Ya, tapi begitu juga mereka tetap berprestasi juga. Ya, karena terbiasa dididik dengan disiplin di rumah. Ya, artinya mereka di sekolah juga ya disiplin juga. Gitu aja.
Ya. Itu tips yang bisa berbagi kita. Kita berangkat dari televisi tadi ya. Ya. Saya kira ini saja. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Hadamullahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.